Nih, ketika Rasulullah masih segar bugar, beliau sedang akan memimpin sholat berjemaah di masjid gitu. Entah nih sholat apa ini, apa subuh, apa asar, apa maghrib, apa johor gitu. Oh, salah satu sholat jamaah. Rasulullah itu bersabda, sekiranya saya boleh oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dibolehkan begitu membakar rumah-rumah orang-orang Islam yang tidak berjamaah, sholat berjamaah. Saya tunda nih sholat berjamaah nih. Saya akan datangi rumah-rumah orang Islam itu yang tidak mau berjamaah, sholat berjamaah, sholat waktu berjamaah. Saya akan bakar rumah-rumah mereka itu. Itu sabda Rasulullah SAW. Ketika beliau meninggal, ya beliau tidak berstatement atau bersabda yang lain ya. Sabda yang ininya aja nih yang barusan saya ucapkan itu yang berulang-ulang harus kita tahu gitu ya. Bahwa sholat berjamaah itu bukan kalau kita berjamaah nilainya 27 apa itu? 27 nilai derajatnya lebih tinggi daripada sholat munfarid sendiri di rumah, bukan seperti itu gitu. Ini tidak bicara kita dapat 25 derajat atau 27 derajat kalau kita sholat berjamaah di musola atau di majelis taklim atau di masjid begitu. Bukan soal itu. Atau kalau kita sholat sendiri di rumah atau dimanapun sendiri tanpa berjamaah cuma dapat 1 nilai derajatnya. Bukan masalah itu begitu. Ini masalah perjuangan ya, masalah akhirat, masalah ideologi. Bahwa hukum yang harus eksis itu di alam dunia ini adalah hukum Islam. Tadi sudah auzubillahi minasyaitonir sudah saya ucapkan ya, ini saya ulang lagi ya, tahunya ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah wala ulaika humul zalimun, humul kafirun, humul fasikun. Seperti itu kan. Kalau kita tidak berhukum kepada hukum Allah, itu seperti sholat berjamaah itu ya. Kita termasuk orang yang zalim, orang kafir, orang fasik gitu. Itu ada 3 ayat begitu. Kita di ultimatum seperti itu gitu. Sampai Rasulullah kalau diizinkan Allah, dia akan tunda nih sholat berjamaah, memimpin sholat berjamaah. Dia mau datangin dulu tuh umat Islam yang semua sholatnya di rumah. Itu sholat di rumah aja itu yang katanya nilainya 1 derajat. Itu seperti itu, diancam Rasulullah. Apalagi tidak sholat gitu, gimana itu? Kalau yang tidak sholat ini sebenarnya kalau kata UAS Ustadz Abdul Somad itu orang sombong. Kalau yang tidak sholat ini orang sombong ya. Karena dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak mau tunduk kepada penciptanya gitu kan. Tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah kan menyuruh supaya dia disembah oleh kita gitu. Sembahnya itu dengan sholat antara lain gitu, dengan ruku, dengan sujud, meletakkan jidat di tanah, di lantai, di ubin, di atas sajadah gitu, untuk merendahkan dirinya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya gitu. Supaya kita juga minta ampun bahwa kita banyak salah kepada siapapun, kita punya salah banyak tanpa kita sadari. Karena manusia memang tempat salah. Salah satu hal jalan untuk mengislah ya, menghapus kesalahan-kesalahan kita itu dengan sujud kepada Allah, bertaubat, minta ampun. Para sahabat tuh kalau minta ampun atau sholat seperti itu, sujudnya itu lama karena takut, dan dia minta ampun. Seolah angin dahsyat itu, topan menghembus, menggoyang pohon-pohon sambil goyang-goyang itu. Saking takutnya para sahabat itu kepada Allah, bersujud lama sampai jidatnya itu hitam gitu. Kembali kepada kita gitu. Kita di Indonesia ini itu berjuang Pak. Dari sejak Wali Songo ya, kerajaan Demak, kesultanan di mana-mana yang ada di Indonesia ini, di Tidore, di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di Jawa ya. Itu perjuangan Pak. Estafetnya seperti itu gitu.
sampai sekarang tahun 2024 nanti gitu. Itu sebenarnya perjuangan dakwah, sebuah perjuangan Islam, perjuangan yang dijiwai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain tentang sholat tadi yang saya katakan.